Kembali di News Sore, pemirsa, anak pedangdut berinisial LK ditangkap lantaran edarkan narkoba. Ironisnya, pelaku masih 15 tahun namun punya jaringan orang dewasa untuk edarkan narkoba hingga keluar kota. Ibu itu gimana anak bisa? Dengan terus berjalan menuju mobilnya, LK terus berusaha menghindari wartawan yang meminta klarifikasi terkait penangkapan anak laki-lakinya yang terlibat peredaran narkoba di Mapolres Purwakarta. LK tidak berkomentar sedikit pun hingga memasuki mobilnya dan meninggalkan Mapolres. Bu, maaf mau tanya, kalau itu masih tinggal satu rumah atau enggak, Bu? Bertiga kena PB. Ya. Merilis kasus peredaran narkoba yang melibatkan RDI yang masih 15 tahun dan duduk di bangku kelas 3 SMP di Purwakarta. Meski masih belia, pelaku memiliki jaringan bersama orang dewasa untuk mengedarkan narkoba hingga keluar Purwakarta. Selain RDI, polisi juga menangkap pria berinisial I, 26 tahun, yang merupakan kaki tangan RDI. Dari tangannya disita barang bukti lebih dari 1.000 butir obat terlarang berbagai merek, 2 paket sabu, dan ponsel. Bulan. Bertiga kena PB. Ya. 2 per 3. Untuk bahas keterlibatan anak pedangdut dalam pengedaran obat-obatan terlarang, sudah bergabung bersama kami Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain. Selamat sore, Pak Edward. Selamat sore, Pak. Pak Edward, bisa dijelaskan Pak sebenarnya seperti apa peran dari RDI ini Pak? Baik, terima kasih. Pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa Polri khususnya Polres Purwakarta tidak pernah memberikan statement atau pernyataan terkait dengan profil keluarga dari tersangka anak. Karena kebetulan anaknya tersangka di bawah umur, tentu ada perlakuan khusus yang kita lakukan. Ya. Baik, untuk modus operasi anak ini, jadi si tersangka anak di bawah umur membeli sediaan farmasi tanpa izin edar secara banyak melalui online. Setelah barang sampai di rumah, kemudian di rumah diecer lagi, repacking dalam kemasan-kemasan kecil untuk diedarkan lagi. Nah, daerah wilayah pemasarannya ada 3 wilayah kabupaten sekitar di Purwakarta. Untuk modus penjualannya ada secara online maupun offline. Jadi untuk offline, menurut keterangan tersangka, dijual kepada orang-orang terdekat atau orang-orang yang dikenal oleh tersangka. Demikian. Sudah berapa lama Pak tersangka ini melakukan ini Pak? Baik, kami jelaskan bahwa pada saat usia 13 tahun, anak ini sudah mengkonsumsi sediaan farmasi tanpa izin edar atau obat daftar G. Jadi usia 13 tahun sudah mencoba menggunakan obat. Di usia 14 tahun, anak ini sudah mulai mencoba menggunakan narkotika jenis sabu. Sekaligus menjadi pengedar untuk sediaan farmasi tanpa. Jadi berawal dari sebagai pengguna, akhirnya sekarang menjadi pengedar sampai saat sekarang. Demikian. Baik, informasinya juga memiliki jaringan hingga keluar kota Pak. Seperti apa fakta-faktanya Pak? Ya, kita jelaskan tadi bahwa pada saat barang-barang atau barang dagangan ini sudah dikuasai oleh tersangka, kemudian dikemas lagi, di-repacking menjadi kemasan-kemasan kecil, kemudian dijual juga melalui media online. Jadi tersangka memiliki akun online yang dijual menurut keterangan tersangka banyak wilayah. Dia menyebutkan ada 3 wilayah di sekitar Purwakarta, daerah pemasarannya. Demikian. Baik, kalau dari informasi sementara Pak, sebenarnya yang bersangkutan ini mengedarkan secara pribadi sendiri ataukah memang dibantu dengan orang-orang lain Pak? Baik, awalnya kita menangkap tersangka anak di bawah umur ini di rumahnya. Kemudian setelah hasil pengembangan penyidikan, selain sebagai pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar, tersangka ini juga sebagai pengguna narkotika jenis sabu. Kita berusaha melakukan penyelidikan, didapatkan informasi, ada inisial ID berusia 26 tahun sebagai supplier sabu bagi tersangka ini. Nah, kemudian pada hari yang sama kita tersangka yang kedua. Nah, hubungan antara
tersangka anak di bawah umur dengan tersangka ID ini ada hubungan simbiosis. Kita mengatakan demikian karena pada saat anak ini butuh narkotika jenis sabu, dia beli kepada tersangka ID. Oke. Nah, setelah dapat barang, kemudian ada komitmen awal tanpa tertulis ya, komitmen kesepakatan di antara mereka bahwa oke, saya ambil sabu dari kamu, tapi bantu saya menjualkan obat-obat daftar G milik saya. Jadi kalau ada orang menanyakan obat daftar G kepada tersangka ID, dia akan arahkan untuk membeli kepada tersangka anak di bawah umur. Demikian. Baik, apa saja Pak jenis narkoba yang memang sudah diedarkan oleh yang bersangkutan Pak? Ya, sampai saat sekarang bukti yang kita miliki hanya sediaan farmasi tanpa izin edar yang kita sita sekitar 925 butir obat daftar G jenis Heximer, 740 butir daftar G jenis Tramadol, 200 butir obat daftar G jenis Trihexyphenidyl. Kemudian dari tersangka kedua kita berhasil menyita 2 paket sabu. Demikian. Oke, selain barang bukti yang tadi sudah diamankan, apakah masih ada indikasi mungkin tempat penyimpanan lain yang memang dimiliki oleh tersangka, Pak? Baik, itu sementara yang akan kita lakukan pengembangan. Jadi untuk tersangka anak sementara sudah kita tahan, koordinasi dengan pihak Bapas di Bandung. Hari ini sudah kita bawa untuk mendapatkan perlakuan khusus. Sekaligus kita akan melakukan pengembangan untuk mencari kemungkinan ada tersangka-tersangka lain atau bisa saja bisa ditemukan barang bukti di tempat lain. Oke, termasuk tadi juga penyelidikan terhadap jaringannya Pak ya, jika memang ada Pak ya. Ya, Kemudian untuk proses hukum selanjutnya Pak, karena tersangka ini kan masih di bawah umur, seperti apa Pak? Ya, untuk proses hukum tetap berlanjut. Untuk anak-anak, anak di bawah umur kita sangkakan dengan pasal 196 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, ancaman hukuman maksimal 10 tahun. Anak sudah kita lakukan penahanan. Hari ini sekitar jam 11 siang tadi sudah kita bawa koordinasi dengan pihak Bapas di Bandung untuk mendapatkan perlakuan khusus dalam proses penanganan sebagai tersangka anak. Baik, terima kasih Pak Edward sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Sementara itu pemirsa, pesinetron Amar Zoni dan 2 tersangka kasus penyalahgunaan narkoba akhirnya jalani rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Lido Sukabumi, Jawa Barat. Meski akan menjalani proses rehabilitasi, namun proses hukum tetap berjalan. Penyidik Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menerima pengajuan rehabilitasi yang diajukan pihak keluarga pesinetron Amar Zoni. Amar Zoni dibawa penyidik Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan ke Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di Lido Sukabumi, Jawa Barat. Selain Amar Zoni, 2 tersangka lain berinisial M dan RH juga menjalani rehabilitasi. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ahmad Ardi mengatakan, meskipun permintaan rehabilitasi dikabulkan, namun proses hukum masih akan tetap berjalan. Dan kita berkoordinasi dengan BNNK Jaksel, hari ini kita melakukan asesmen kepada ketiga tersangka tersebut. Dan hari ini juga, saudara AZ, M dan R, kita tempatkan untuk melaksanakan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Pemerintah di Lido selama 3-6 bulan. Sebelumnya pesinetron Amar Zoni ditangkap bersama 2 tersangka lain di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat hari Rabu lalu dengan barang bukti 1,04 gram narkoba jenis sabu. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tolak permohonan perlindungan yang diajukan teman perempuan Mario Dandi berinisial AG dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Penolakan karena AG yang merupakan anak berkonflik dengan hukum tidak penuhi persyaratan. Wakil Ketua Perlindungan Saksi dan Korban Ahmadi mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi atas berkas permohonan perlindungan yang diajukan oleh AGH. Hasilnya, AG yang berstatus sebagai anak berkonflik dengan hukum tidak memenuhi syarat sebagai terlindung sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014.
Berdasarkan ketentuan undang-undang, LPSK hanya dapat melindungi seseorang yang berstatus saksi dan korban dalam kasus tindak pidana, sementara AG telah berstatus sebagai anak berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu, LPSK memutuskan untuk menolak permohonan perlindungan tersebut. Meski demikian, LPSK memberikan rekomendasi agar AG mendapat pendampingan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk memastikan hak-hak AG sebagai anak berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan terhadap David tetap terpenuhi. Memang ada permohonan perlindungan terkait salah satu anak yang berhadapan dengan berkonflik dengan hukum kepada LPSK, dan kita tahu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan penelitian secara mendalam, dan menurut hasil telah dan koordinasi kita dengan pihak terkait, dia adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dan kepada yang bersangkutan LPSK tidak bisa karena dia tidak memenuhi syarat-syarat perlindungan, maka kita berikan rekomendasi kepada instansi lain yang terkait, terutama dan dalam hal ini adalah KPPAI, untuk melakukan langkah-langkah memastikan untuk mendampingi si anak yang berhadapan hukum ini dalam proses peradilannya sesuai ketentuan yang berlaku dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Pemirsa, usai jeda, News Sore masih akan kembali bersama rekan saya, Syafaati Suryo. Selamat sore, Syafa. Ada informasi apa saja usai jeda berikut? Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. Jangan kemana-mana, usai jeda News Sore akan kembali mengenai informasi Gunung Merapi kembali erupsi, menyemburkan awan panas guguran sejauh 2 km dari puncak. Tetaplah bersama kami.